Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji menilai kerja penyidik Polsek Baito asal-asalan dalam menangani kasus Guru Supriyani. Hal ini disampaikan Susno saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno memberikan kesaksian pada sidang melalui Zoom meeting terkait keterangan anak yang dipakai penyidik Polsek Baito. Keabsahan keterangan anak di bawah umur ini kemudian dipertanyakan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Mengenai keterangan anak ya ahli, bagaimana kekuatan pembuktian keterangan anak dari suatu kegiatan penyidikan dan penyelidikan? Tanya Andri. Susno mengatakan terkait keterangan anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bahkan bukan dianggap sebagai keterangan saksi atau alat bukti. Keterangan anak itu bukanlah keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala bersesuaian bisa sebagai tambahan bukan alat bukti, jelasnya. Kata dia, keterangan anak di bawah umur tidak bisa dijadikan bukti penyelidikan karena kesaksian mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Keterangan anak bukanlah alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, ungkapnya. Sementara terkait keterangan saksi anak yang tidak berkesesuaian antara di BAP dan di persidangan juga tidak mendatangkan manfaat dalam penyelesaian kasus. Karena jika keterangan saksi tanpa didukung dengan bukti lain yang membuat terang penyelesaian kasus pidana, yanda ada gunanya jangankan keterangan anak, keterangan yang tidak berkesesuaian juga ndak ada gunanya tanpa didukung keterangan lain seperti bukti forensik, ungkap Susno. Keterangan saksi walaupun 1000 kalau hanya saksi saja ndak ada gunanya, apalagi anak, lanjutnya. Susno juga menjelaskan terkait pertanyaan kuasa hukum tentang perbedaan keterangan para saksi yang berbeda di fakta persidangan. Di mana, anak yang dijadikan oleh penyidikan mengakui ada pemukulan terhadap korban yang dilakukan Supriyani. Sementara saksi lain atau para guru meyakini tidak ada pemukulan. Susno mengatakan perihal masalah dirinya menyebut kerja penyidik polisi yang menangani tidak layak menjerat Supriyani dengan tuduhan penganiayaan memakai bukti keterangan anak. Itu sampah, sekali lagi keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi, karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, 4 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D,
melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meragukan hasil visum luka yang dikeluarkan dokter untuk anak polisi diduga jadi korban penganiayaan. Hal ini disampaikan Andri berdasarkan hasil sidang keempat kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2024. Saat sidang keempat, Jaksa Penuntut Umum JPU, menghadirkan 5 saksi terdiri kedua orang tua korban, wali kelas korban, kepala sekolah, serta seorang guru. JPU juga membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, ucap Andri Darmawan, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantar visum masih menjadi wilayah penyidik bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap Andri. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, jelasnya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, lanjutnya. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.